في لا إله إلا الله محمد رسول الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mujahidun wal mujahidat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Jamaah mujahadah rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin menceritakan dua cerita yang inspiratif yang mudah-mudahan ini nanti jadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah ceritanya Kiai Mustafa. Kenal dengan Kiai Mustafa? Enggak ya? Ya, memang ini karangan aja. Kiai Mustafa ini di depan rumahnya itu ada pohon mangga. Pohon jambu salah. Biasanya di pohon jambu itu banyak apa? Banyak semutnya. Nah, karena banyak semutnya, si semut itu juga merambat ke ruang tamu rumah Pak Kiai Mustafa. Nah, kira-kira bagaimana kalau di rumah itu banyak semut itu? Ya, sumpuk ya, marah ya, mainnya semut itu diapakan? Iya, dibakar kah, disemprot kah, atau apa? Nah, tapi ketika Pak Kiai Mustafa itu mau menyemprot atau mau bakar, kemudian dia ingat bahwasanya ajaran agama ini menebarkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang dan bahkan alam lingkungan semesta. Nah, di sini kemudian karena ingat, tapi juga jengkel melihat si semut, terjadilah dialog imajiner. Dialog imajiner itu artinya ngomong tapi tidak yang sebenarnya. Jadi si Kiai Mustafa itu ngajak ngomong sama semut. Semut, kamu jangan berkeliaran di sini, di ruang tamu. Nggak enak kalau ada tamu melihat banyak semut di ruang tamu. Kata si semut seakan-akan Kiai Mustafa mendengar kata-kata semut. Kata semut gimana? Saya ini sekedar mencari makan. Nah, ketika mendapat jawaban itu, Kiai Mustafa kemudian mengatakan, wahai semut, kalau kalian memang hanya cari makan, saya siapkan makanan untuk kalian di belakang. Nanti saya buatkan lubang untuk sarang kalian. Betul Pak Kiai? Iya betul Pak. Kalau begitu saya mau pindah cari makan. Kiai Mustafa menyiapkan gula di dapur di bagian belakang, kemudian menyiapkan lubang untuk sembunyi atau sarang dari para semut itu. Nah, setelah ternyata apa yang dijanjikan Kiai Mustafa dipenuhi, si semut juga sudah pindah ke belakang. Malamnya Kiai Mustafa itu bermimpi ketemu Nabi Sulaiman. Kemudian
sampean sinten? Ya Bapak itu siapa datang ke sini? Kata Nabi Sulaiman, saya ini Sulaiman datang ke sini untuk menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sampean yang telah melindungi semut tidak jadi dibakar, tidak jadi disemprot, bahkan memberikan makanan, menyiapkan makanan di belakang rumah atau di rumah bagian belakang. Waduh, si Kiai Mustafa itu, wah ini jangan-jangan Sulaiman Nabi gitu kan, saking senangnya namanya mimpi. Jadi saking senangnya dia terbangun, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Wah, zikir-zikir disebutkannya semua. Dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didatangi oleh Nabi Sulaiman, dan itu disebabkan oleh dia menyelamatkan semut. Nah, makanya kalau ada semut merambat di tubuh, alhamdulillah kalau saya sudah terbiasa. Biasanya orang kan kalau ada semut bikin gatal, bikin panas gitu ya. Nah, kalau saya ada semut, kita ambil, dibiarkan ke tempat yang lebih leluasa. Kalau ada nyamuk gimana? Ya ini nyamuk itu sebenarnya yang lebih bagus ya diusir aja, nggak usah memasak. Darah yang dimakan oleh nyamuk itu kan nggak seberapa ya. Tapi kok nyawa harus hilang, melayang ya kan sadis itu ya. Nah, itu kasih sayang kepada binatang. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil. Kemudian karena tadi janjinya dua, ya dua, yang satu lagi kalau ini terjadi kepada Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi ini rumahnya itu banyak masuki oleh tikus. Jadi ada muridnya itu pas datang, wah ini Pak Kiai kok rumahnya banyak tikusnya. Kemudian si santri tadi menawarkan, Pak Kiai, bagaimana kalau saya kirim kucing di sini supaya tikusnya takut pergi ya. Ya mungkin ada juga yang mati dimakan kucingnya, tapi kan yang lain pada lari loh. Kemudian apa jawaban dari Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi? Beliau mengatakan begini, benar sekali kalau ada kamu kirim kucing ke sini, maka si tikus bakal pergi, tapi perginya ke rumah tetangga, ya kan? Perginya ke rumah tetangga, mengganggu kepada tetangga. Masa saya harus merasa senang, nyaman di atas penderitaan tetangga? Ini pelajaran yang bisa diambil, bahwa kita dengan tetangga itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh merugikan, tapi harus saling menghormati. Jadi sama tetangga harus menghormati. Di dalam hadisnya disebutkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim syarahu. Kalau mengaku beriman harus memuliakan tetangga, siapapun tetangga itu. Bahkan tetangga itu misalnya orang yang berperilaku buruk, tetap dia harus kita muliakan sebagai tetangga. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, mazara Jibril yusini bil jirani hatta azunna annahu yurisuni. Artinya
tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu sama dengan ahli warisku. Artinya apa? Tetangga itu kedudukannya sama dengan keluarga yang harus dihormati, yang harus dihargai. Jangan mentang-mentang tetangganya melarat kemudian kita sombong, ya menghina keluarga nggak boleh, menghina apa? Tetangga nggak boleh. Atau yang lebih umum lagi, min khairi islamil mar'i atau min husni islamil mar'i apa? Bukan, kalau itu aku malayani. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Jadi kalau ini bukan hanya tetangga, pokoknya sesama muslim harus menjaga jangan sampai orang muslim lain tersakiti baik oleh tutur katanya maupun oleh perbuatannya. Insya Allah kalau kita mau memuliakan orang lain, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbiasalah kita itu menghormati orang lain. Jadi pernah ini sekedar tambahan, waktu itu saya nelpon seorang kiai di Wonogiri. Kiai itu dulu santri saya waktu di pesantren. Karena saya memakai bahasa Jawa halus, itu si kiainya mengatakan begini, Gus, kulo niki arifin santri panjenengan, kok jenengan ngangge basa kromo. Nah bilang, loh, aku ini bahasane awakku dhewe kok. Artinya apa? Kalau kita menghormati orang, itu sama saja dengan menghormati dirinya sendiri. Memuliakan orang berarti memuliakan dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Enggak, ayo kamu yang nggak paham, yang lain paham kok. Baik. Ayah mujahidin awal mujahidah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.